Mengawali berita pertama, pemirsa menyambut 78 tahun Indonesia Merdeka, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak seluruh komponen bangsa untuk mensyukuri Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan rutin pada 17 Agustus, seraya membangun fisik dan jiwa Indonesia. Haidar menyajikan sejumlah poin penting agar kemerdekaan menjadi momentum kolektif bangsa Indonesia. Oleh Inspektur Upacara. Perayaan kemerdekaan menurut Haidar adalah dengan mensyukuri nikmat termahal dari Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga mengenang perjuangan mujahid pejuang bangsa dan negara yang nirpamrih dengan jiwa dan raga mereka. Menurutnya, perjuangan para pahlawan bagian dari lembar-lembar sejarah Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Haidar Nasir menekankan ketika warga negara Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78, selain kegembiraan, maka perlu berefleksi secara mendalam baik bagi seluruh elit maupun warga bangsa di struktur pemerintahan, komponen bangsa dan kekuatan-kekuatan bangsa. Agustus 2023 adalah hari 78 tahun Indonesia merdeka. Indonesia merdeka dan perayaan tentang hari ulang tahun negeri tercinta ini tentu disambut dan dilakukan, dimeriahkan, dirayakan oleh seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia dengan segala kegembiraan, upacara Pekik Merdeka, dan berbagai aktivitas yang menggambarkan semangat merayakan dan sekaligus juga tasyakur binikmah, mensyukuri nikmat Tuhan termahal kemerdekaan Indonesia. Sekaligus juga mengenang perjuangan para mujahid pejuang bangsa dan negara yang nirpamrih dengan jiwa raga mereka berkorban untuk Indonesia dari fase sejarah ke sejarah berikutnya sampai kita proklamasikan kemerdekaan melalui dua tokoh yang mewakili bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Maka ketika hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, selain kegembiraan, kita perlu berefleksi secara mendalam, baik bagi seluruh elit maupun warga bangsa di berbagai struktur pemerintahan, komponen bangsa, dan kekuatan-kekuatan bangsa. Bagaimana perayaan kemerdekaan itu kita jadikan momentum kolektif kita. Satu, kita lakukan refleksi atas segala perjuangan para pejuang dan pendiri Indonesia yang telah berkorban nyawa bahkan, dan kemudian diantaranya melahirkan para pahlawan nasional. Kita ambil, kita serap, dan kita aktualisasikan nilai-nilainya, semangatnya, alam pikirannya, jiwa, dan pengorbanannya untuk setulus-tulusnya dimanapun kita berada, berjuang, membangun dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 sebagai pesan konstitusional untuk generasi pasca kemerdekaan. Itulah tasyakur kita, bentuk kesyukuran kita lebih dari sekedar kegembiraan dan hal-hal
ritual simbolik semata. Yang kedua, ketika Indonesia diproklamasikan dan kemudian 1 hari setelah itu seluruh pendiri bangsa, para tokoh negeri dari berbagai golongan merumuskan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai fondasi dari seluruh pikiran dalam batang tubuh. Dan di dalamnya ada Pancasila sebagai dasar negara. Maka ketika hari ini kita merayakan kemerdekaan, lebih-lebih bagi para petinggi negara, bagaimana merekonstruksi nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi, menjadi jiwa, alam pikiran, dan orientasi tindakan dari apa yang menjadi bangunan dasar Indonesia merdeka. Jadikan Pancasila dan seluruh nilai-nilai luhur dan perintah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang asli maupun yang diamandemen, untuk dihayati, dipahami, dan tidak kalah pentingnya, dijalankan dan menjadi bingkai arah dan fondasi kita menyelenggarakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Jangan sampai kita membawa Indonesia maju secara fisik, tetapi keropos ruhani dan jiwanya, kehilangan makna dari pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dengan 5 silanya yang mendasar, dan spirit perjuangan para pendiri bangsa. Kita perlu merekonstruksi itu di saat, boleh jadi saat ini kita mengalami distorsi, mengalami deviasi, penyimpangan, mengalami peluruhan, bahkan mungkin kontradiksi dalam membawa Indonesia yang tidak sejalan dengan nilai dasar bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga simbol dan seluruh seremonial kita dalam merayakan kemerdekaan harus disertai dengan pemaknaan kembali nilai-nilai mendasar yang menjadi fondasi bahkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang seterusnya harus kita lakukan, yakni transformasi kehidupan kebangsaan. Bangsa Indonesia menghadapi persaingan di ASEAN di tingkat global dan menghadapi perubahan sosial yang besar, perubahan global dengan berbagai masalahnya, perubahan iklim, pergeseran tata geopolitik, ekonomi, budaya yang bersifat kompleks, bahkan munculnya kekuatan timur atau Asia Timur, termasuk Tiongkok. Semuanya harus menempatkan Indonesia mampu berdiri tegak dengan apa yang disampaikan Bung Karno, yakni Trisakti, di mana kita punya kepribadian, kita punya kemandirian, kita bisa berdikari, dan dengan nilai agama Pancasila dan budaya luhur bangsa, kita bisa menjadi Indonesia yang sejati di tengah persaingan yang sangat tinggi. Bangun fisik, tapi bangun jiwanya. Jangan sampai Indonesia kuat ragad fisiknya, tapi lemah jiwanya. Apalagi fisiknya tidak kuat, jiwanya rapuh. Kita mampu untuk bangkit menjadi negara maju jika kita bersatu, jika kita menyerap nilai-nilai luhur itu, sekaligus mentransformasikan Indonesia ke depan. Indonesia emas yang berdiri tegak di atas konstitusi dan nilai-nilai utama bangsa dan negara.
serta disertai dengan keteladanan, kenegarawanan para elit di negeri tercinta ini. Saya yakin 78 tahun Indonesia merdeka akan menjadi tonggak bagi kita menjadikan Indonesia yang unggul berkemajuan bersama bangsa dan negara lain di atas fondasi dan kepribadian bangsa Indonesia.